Asuransi dan Koperasi Syariah dengan anggotanya yaitu Saya Nadiandra Ramahalisya. Saya Naira Ramadin. saya Nur Rahma Kerani, saya Raihani Nur Alifah, Saya Sela Nadira Putri. saya Zian Kakaila Zulaika, Saya Afra Akila Mulyana. saya Siti Harunisa, Saya Naila Rifania. saya Sayan Felisur Bakti, Saya Prisya Lianti. Dan saya Naila Naksatra Citra. Nah, langsung aja ke materinya ya. Cekidot! Definisi asuransi syariah. Apa itu definisi asuransi syariah? Definisi asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang populer dengan istilah asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi memiliki sinonim yaitu pertanggungan. Asuransi sendiri merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi, yang kemudian dijadikan sebagai landasan bagi pemegang polis karena kerusakan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang kemungkinan akan dipegang oleh pemegang polis karena tidak dapat diprediksi. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis telah meninggal dunia. Dalam rangka pengelolaan kontribusi prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi, adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam asuransi adalah pihak tertanggung, pihak penanggung, akad atau perjanjian, pembayaran iuran atau premi, kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang diderita oleh tertanggung, dan yang terakhir, peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Perusahaan asuransi yang pertama di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavius Brand Asranti Matsapaji pada tahun 1843. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tubuh Keuangan RI dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dengan bantuan teknis dari syarikat Tafakul Malaysia, kemudian melalui tim pembentuk asuransi Tafakul Indonesia, didirikanlah PT Syarikat Tafakul Indonesia pada tanggal 24 Februari 1943 yang diresmikan oleh Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan merintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah ini terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tercantum pada Quran surah kelima Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan yang berdosa dan permusuhan. Kedua, tercantum pada Quran surah keempat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walakhsyal ladzina law taraku min anfusihim dzurriyyatan di'afa qafu 'alaihim falyattaqullaha qawluhum qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tercantum pada hadis, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempermudah kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kesulitan baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kesulitannya di dunia dan di akhirat. Beberapa ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu mubah atau diperbolehkan, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu haram. Nah, asuransi syariah ini masih terus dikaji hingga saat ini seiring berjalannya status
karena ada beberapa ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa asuransi syariah ini keduanya diharamkan karena bersifat riba. Riba itu adalah ketidakpastian dalam transaksi suatu bisnis. Nah, yang ketiga itu pendapat ulama ketiga menyatakan bahwa asuransi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi tijari yang bersifat komersial dan diharapkan, dan yang kedua itu ada asuransi tabaru yang bersifat sosial dan itu bersifat mubah atau diperbolehkan. Tetapi nih seiring berjalannya waktu juga asuransi syariah ini belum ada dalil yang pasti tentang mubah atau haramnya suatu asuransi syariah. Selanjutnya, hukum asuransi di Indonesia. Pada tahun 2001, MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah diperbolehkan dalam Islam dan merupakan solusi atas anggapan bahwa asuransi bertentangan dengan syariat Islam seperti praktik riba dan gharar. Fatwa MUI nomor 21 mempertegas kehalalan asuransi syariah yang mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Maka jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan jelas hukumnya halal dan sesuai dengan fatwa MUI. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. UU ini mengatur tentang asuransi syariah dengan jelas dan terperinci. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Menurut Imam Hanafi, rukun asuransi syariah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih lainnya, rukun syariah terbagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah kafil, yaitu orang yang menjamin. Yang kedua adalah makfullah, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga adalah makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat adalah makful bin, yaitu utang. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah. Yang pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah bebas berkehendak, yang keempat adalah tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, yang kelima adalah tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, yang keenam adalah tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Apa itu tujuan prinsip syariah? Tujuan prinsip syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari terjadinya kemungkinan risiko yang tidak bisa diprediksi. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat prinsip yang menjadi pijakannya. Antara lain yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga ta'awun atau tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah atau persuasi, yang keenam kerelaan atau ridla, yang ketujuh adalah larangan riba, yang kedelapan larangan takeover atau situasi di mana terjadinya ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang terakhir yang kesembilan adalah larangan praktik judi atau maisir. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan asuransi non-syariah dan asuransi syariah. Aspek yang pertama adalah visi dan misi. Visi dan misi asuransi non-syariah yaitu yang pertama adalah misi ekonomi dan yang kedua adalah misi sosial. Sedangkan asuransi syariah yang pertama adalah misi akidah, yang kedua adalah misi ibadah, yang ketiga adalah misi perekonomian, dan yang keempat adalah misi pemberdayaan umat. Aspek yang kedua adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas asuransi non-syariah itu tidak ada, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Sedangkan asuransi syariah itu Dewan Pengawasnya ada, agar dia pelaksanaannya agar terbebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Aspek ketiga yang saya akan bahas adalah akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian asuransi non syariah itu didasarkan pada prinsip jual beli, sedangkan asuransi syariah itu didasarkan pada prinsip tolong menolong. Yang keempat adalah aspek investasi dana. Asuransi non syariah cara melakukannya adalah secara bebas dan tidak dibatasi halal haramnya, sedangkan asuransi syariah itu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya itu adalah perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah.
Yang pertama itu dalam aspek kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, dana sepenuhnya milik perusahaan sehingga bebas diinvestasikan kemana saja. Sedangkan pada asuransi syariah, dana sepenuhnya milik peserta sehingga perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut. Lalu yang kedua itu dalam aspek pengelolaan dana. Pada asuransi konvensional, dana dikelola tanpa adanya pemisahan dana sehingga terjadi kemungkinan untuk hangusnya dana. Sedangkan pada asuransi syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabaru, dana derma, dan dana peserta. Hal ini dapat terjadi sedikit kemungkinan hangusnya dana. Lalu yang ketiga adalah menjamin resiko. Pada asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk. Hal ini berarti memungkinkan peserta untuk terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional, pembayaran klaim akan diambil dari rekening perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah, pembayaran klaim akan diambil dari dana tabaru. Manfaat asuransi syariah bagi umat. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasul untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kepedulian antar sesama. 3. Melindungi diri dari praktik muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari kerugian satu belah pihak. 5. Efisien, karena tidak diperlukan lagi mengalokasi biaya, tenaga, dan waktu. 6. Sharing cost, yaitu membayar biaya dengan jumlah yang tertentu. 7. Menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi setelah akad selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Pada umumnya koperasi syariah dikelola oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama untuk menentukan suatu keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota yang biasa disebut dengan sisa hasil usaha. Koperasi syariah diperkasai oleh Haji Samahudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya, yaitu para pedagang batik di Solo. BMT di Indonesia diperoleh oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Berdirinya BMT ini memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan UU 025 tahun 1992, BMT berhak menggunakan Badan Hukum Koperasi. BMT memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu memiliki basis ekonomi kerakyatan, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik operasionalnya. Selanjutnya, dasar hukum koperasi syariah. Koperasi syariah berlandaskan pada 1. Al-Quran dan hadis tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. 3. Peraturan materi koperasi dan usaha kecil dan menengah atau KUKM tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariat oleh koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola operasi syariah di Indonesia saat ini. Usaha dan kegiatan koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, koperasi syariah melakukan beberapa usaha yang mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan. Usaha yang baik, halal, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama adalah penghimpunan dana.
Penghimpunan dana sendiri ini secara umum dapat diverifikasi sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi dari pihak lain. Yang kedua, ada penyaluran dana. Berdasarkan prinsip dan tujuan dari koperasi syariah, himpunan dana yang tidak didapat dari anggota haruslah disalurkan kembali kepada para anggota maupun calon anggota dengan sistem bagi hasil maupun sistem jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan investasi atau kerjasama. Dalam investasi, koperasi syariah dilakukan dengan skema mudharabah dan musyawarah. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal dan anggota bertindak sebagai pelaku usaha. Kerjasama yang dilakukan contohnya adalah pendirian klinik kesehatan, pasar swalayan, kantin sekolah, minimarket, dan jasa usaha lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jual beli dalam usaha, jasa, dan keuangan syariah. Keuangan syariah terdiri dari jual beli melalui bayal mudharabah dan bayal istisna dan bayal salam. Bayal mudharabah adalah jual beli yang transparan ada antara penjual dan pembeli. Bayal istisna dan bayal salam adalah jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur. Pelayanan jasa. Selain kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, investasi, dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa antara lain sewa menyewa atau ijarah dan penitipan atau wadiah, pengalihan uang atau kawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain yang kewajibannya diambil oleh koperasi syariah, dengan anggota tersebut berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada koperasi. 7. Pegadaian syariah, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari koperasi syariah, yang mana koperasi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan. Pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariah ini bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyediakan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban membayar jasa atas wakalah tersebut. Penjamin atau kafalah merupakan kegiatan penjamin yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Contohnya, apabila ada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman kepada bank syariah di mana koperasi bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya. Yang 10 adalah pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan bunga lagi. Umumnya, dana pinjaman tersebut diambil dari simpanan pokok anggota. Adapun manfaat dan hikmah dari koperasi syariah yaitu yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan potensi dari setiap anggotanya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dengan berdasarkan nilai-nilai prinsip syariah. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para anggota dan pengurusnya agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi syariah. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian nasional bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dipaparkan oleh teman saya tadi Nisa bahwa manfaat dan hikmah dari koperasi syariah ini ada lagi loh. Yang keempat adalah menghubungkan penyedia dana dan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi jauh lebih optimal. Dan yang kelima adalah memperkuat keanggotaan koperasi sehingga mereka dapat bekerja sama dalam pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. Dan yang keenam adalah membuat dan memperluas
lapangan kerja bagi para anggota koperasi maupun masyarakat luas. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh adalah membantu tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha kecil atau mikro dan usaha-usaha menengah dari para anggota koperasi tersebut. Dan demikianlah pembahasan dari unit usaha syariah dari mulai asuransi syariah dan koperasi syariah. Itu saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.